Silakan duduk. Shalom. Shalom. Siapa yang sudah beribadah di sini lebih dari 20 tahun? Angkat tangan, saudara-saudara. Setengahnya, saudara-saudara. Ya. Siapa yang pernah menikmati gedung gereja yang lama? Angkat tangan. Banyak. Ini gedung gereja yang lama. Iya. Waktu saya tinggalkan gereja ini gedung gereja yang lama. Dan sekarang ini adalah ruang kebaktian yang lama. Masih ingat? Iya. Saudara-saudara, lain dulu lain sekarang, saudara-saudara. Ini gedung gereja yang lama, ini gedung gereja yang baru sekarang. Iya. Saudara lihat, ini adalah ruang kebaktian yang lama. Lalu sekarang lihat saudara-saudara. Luasnya bisa 2-3 kali yang lama, saudara-saudara. Saya melihat suatu perkembangan yang luar biasa. GKI Anugerah memang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan untuk GKI Anugerah. Saudara-saudara, tema yang diberikan adalah kesaksian murid Yesus. Kita semua adalah murid Yesus, amin. Sebelumnya saya ingin tanya dulu. Sahabat dekat. Siapa yang punya sahabat dekat? Tolong angkat tangan. Ya, semua punya, saudara. Semua punya. Cuman pertanyaan saya agak sedikit beda ini. Bolehkah suami punya sahabat dekat perempuan selain istrinya? Boleh atau tidak? Hah? Ini suami bilang boleh, istri bilang tidak, saudara-saudara. Atau dibalik, bolehkah istri punya sahabat pria dekat selain suaminya? Antara boleh dan tidak. Kita doa dulu dah saudara-saudara. Iya. Tuhan terima kasih untuk pagi ini kami boleh bersama-sama berbakti di tempat ini. Bicara pada kami karena kami siap mendengar. Roh Kudus yang bekerja sehingga kami boleh mengerti, bukan hanya mengerti tapi kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan baca 1 Petrus 2, 11-13. Sama-sama, 2-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Allah, dan pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Saya akan fokus pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ini salah, ayat 11 dan ayat 12. Ada beberapa hal saudara-saudara. Sebagai pendatang dan perantau, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, miliki cara hidup yang baik. Dan yang terakhir, mereka, orang di luar sana, dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bahas satu-satu sebagai pendatang. Nah saudara-saudara, ternyata pembaca surat 1 Petrus itu adalah orang-orang Kristen Yahudi yang merantau ke luar negeri. Mereka memang menetap di sana, tetapi Petrus mengingatkan, ingat, kamu itu tetap adalah pendatang. Kamu tetap adalah perantau. Kalau kita mau artikan, Petrus mengingatkan mereka, kita ini bukan penduduk tetap di tempat ini. Kita ini penduduk yang sementara di tempat ini. Itu konteksnya saudara-saudara, pendatang dan perantau. Tetapi akhirnya banyak sekali penafsir-penafsir dan teolog yang mengartikan ini sebagai sesuatu hal yang relevan buat kita. Dengan mengatakan, ingat, orang Kristen,
Orang Kristen itu bukan penduduk tetap di dunia. Amin. Orang Kristen bukan penduduk tetap di dunia. Ingat, di dalam doanya Yesus pernah berdoa demikian kepada Bapa. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Orang-orang yang percaya, murid Yesus. Yesus ini mengatakan mereka bukan dari dunia. Saudara-saudara, kalau kita mengingat kata gereja, kita ini gereja, eklesia, keluar, kaleo, memanggil. Eklesia artinya kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia yang berdosa ini. Kita bukan orang dunia ini, tapi orang yang dipanggil keluar dari dunia ini. Jadi saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen bukan penduduk tetap di dunia ini, saudara-saudara. Paulus dalam surat Filipinya mengatakan, kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Jadi kita bukan penduduk tetap di dunia ini, kewarganegaraan kita adalah di surga. Nah, saudara, pertanyaan saya, ketika kita dipanggil keluar dari dunia yang berdosa ini, kewarganegaraan kita di surga, loh kenapa nggak langsung diangkat ke surga? Kan kita tahu semua, surga jauh lebih enak daripada dunia. Tapi Yesus mengatakan apa? Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi kita dipanggil keluar dari dunia yang berdosa, kita jadi warga kerajaan surga, tapi Yesus mengutus kembali kita ke tengah-tengah dunia, saudara-saudara. Loh, untuk apa kita diutus ke tengah-tengah dunia? Nah, ini yang Yesus katakan. Mari kita sama-sama baca. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi jelas sekali kita diutus ke tengah-tengah dunia untuk menjadi saksi daripada Kristus. Ayo kita review kembali. Kita orang Kristen. Yang pertama, sama-sama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, saudara-saudara, di dalam rangka menjadi saksi Kristus, Petrus mengatakan, ingat, jauhkan dirimu dari keinginan daging. Nah, saudara-saudara, keinginan daging sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, secara harafiah itu adalah dosa seksual. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata perjanjian baru, maka kita tahu keinginan daging juga digunakan oleh Petrus di dalam Galatia, mempunyai suatu pengertian dosa kodrat manusia sebelum diselamatkan. Atau biasanya kita sebutkan apa? Manusia lama kita. Saudara-saudara, Petrus ingin mengingatkan, kita jadi saksi. Karena itu kita jangan hidup sebagai manusia lama kita lagi. Jangan kita hidup dalam keinginan daging lagi. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima, maka Paulus membeberkan banyak sekali macam apa itu keinginan daging. Saya tidak akan sebut satu-satu, tetapi saya akan lihat beberapa hal, saudara-saudara, yang saya ingin bicarakan dengan saudara pada pagi hari ini. Yang pertama, percabulan, kecemaran. Menarik sekali saudara-saudara, saudara jangan bayangkan percabulan itu sesuatu bentuk yang itu mah tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan saya. Memang menyedihkan orang-orang dunia ini, saudara-saudara. Perhatikan berita ini. Apa yang dikatakan di sana? Ratusan anak di Ponorogo. Ponorogo itu kota besar atau kecil? Kecil. Tapi perhatikan saudara-saudara, ratusan anak di Ponorogo nikah karena apa? Karena apa? Karena hamil duluan. Tapi ingat, itu adalah orang-orang dunia.
Tapi kita orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari dunia yang berdosa. Amin. Tapi celakanya saudara-saudara, apa yang terjadi? Ayo sama-sama kita baca. Setengah dari warga Kristen di AS mengatakan bahwa seks bebas antara orang dewasa yang saling setuju terkadang atau selalu dapat. Oi, apa yang terjadi? Saudara-saudara, kalau begitu bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Ternyata kita sama saja dengan dunia. Walaupun kita sudah dipanggil keluar dari dunia, tapi hidup sama dengan dunia. Lalu bagaimana kita bisa jadi saksi Kristus? Saudara-saudara, 40% pasangan di Indonesia melakukan perselingkuhan. 40%. Angka yang besar. 40%. Oh Pak, tapi kan itu orang-orang dunia, bukan orang Kristen. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara kehidupan artis-artis, mau Kristen mau bukan Kristen podo. Wah saudara-saudara, saya tidak tahu nama ini, tapi saudara kenal nggak nama ini saudara-saudara? Dia kedapatan selingkuh. Dan celakanya ketika dia kedapatan selingkuh bukan langsung dia menghadap Tuhan Yesus dan memohon ampun. Malahan dia pikir mau pindah agama saudara-saudara. Padahal di dalam beritanya saudara akan melihat bahwa orang ini pernah belajar agama Kristen di sebuah STT. Di sebuah sekolah tinggi teologi. Tapi kenapa kehidupannya kok sama dengan orang-orang dunia? Kalau begitu bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa jadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia? Kita telah dipanggil keluar dari dunia, kita warga kerajaan sorga, mestinya kita hidup dengan peraturan sorga. Lalu jadi saksi di tengah-tengah dunia. Tapi celakanya orang Kristen hidupnya sama dengan orang-orang dunia. Nah, ini namanya perselingkuhan emosional. So, jangan pikir kalau perselingkuhan itu hanya bersifat fisik. Ini namanya perselingkuhan emosional. Lihat, sahabat dekat. Suami boleh nggak punya sahabat dekat perempuan selain istrinya? Istri boleh nggak punya sahabat dekat pria selain suaminya? Saudara-saudara lihat gambar ini. Lihat wajah istrinya. Bahagia. Halo. Saya nggak pernah selingkuh loh, nggak pernah. Tapi ya kalau ada masalah, perempuan yang pertama yang saya pikirkan bukan istri saya. Tapi saya itu ya kalau ada masalah merasa nyaman bukan di dekat istri saya. Tapi saudara-saudara, dalam kehidupan realita dia itu ternyata lebih dekat dengan istrinya atau dengan perempuan lain. Belum pernah ada kontak fisik, belum. Tetapi secara emosional dia sudah melakukan perselingkuhan. Ketika seorang istri ada masalah, yang dia pikirkan bukan suaminya tapi pria lain. Saudara-saudara, kalau kita punya smartphone, itu baik atau tidak baik? Halo? Ini pada tidur semua nih saudara-saudara. Kalau kita punya smartphone baik atau tidak baik? Baik. Tapi kadang-kadang bisa jadi tidak. Filosofinya smartphone apa? Halo? Mendekatkan yang, tapi menjauhkan yang. Benar kan? Benar kan? Saudara-saudara,
Kita sering gak sih keluarga, satu keluarga, suami istri, anak-anak, kita kadang-kadang ya kita pergilah ke restoran makan sama-sama. Suka nggak? Bagus nggak? Bagus untuk apa? Untuk kebersamaan, betul tidak? Yakin? Halo? Waktu sudah pesen, nunggu makanan datang, masing-masing pegang. Betul kan? Betul? Bahkan waktu kebaktian ada yang main handphone. Saudara-saudara, ingat perselingkuhan itu sangat-sangat dekat dengan kita. Mungkin kita tidak melakukannya secara fisik, tapi emosi kita, saudara-saudara. Hati-hati. Kalau sudah sedemikian rupa, bagaimana kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Orang dunia mengatakan, podo wae kita. Enggak usah, saya jadi orang Kristen, sama kok. Saya dan orang Kristen tidak ada bedanya. Saudara-saudara, kita harus jadi saksi Kristus. Tapi dalam Galatia pasal kelima, Paulus pernah mengatakan, jauhkan penyembahan berhala, jauhkan sihir. Itu adalah kehidupan daging, itu adalah kehidupan manusia lama kita. Nah, bagaimana dengan kita orang-orang Kristen? Rumah ini bagus gak? Sama rumah saudara bagusan mana? Halo? Bagusan mana? Tanya dulu dong, Pak Gun, rumah yang mana? Rumah saya di surga lebih bagus. Amin? Tapi waktu saya, ini gambar rumah ini ilustrasi ya, bukan rumah dia sebenarnya. Waktu itu saya datang ke sebuah rumah, rumahnya masih bagus. Lagi direnovasi. Saya lagi bingung, kenapa direnovasi? Apakah ada bocornya? Enggak. Apakah dindingnya sudah retak-retak? Enggak. Dan saya melihat, kok masih bagus, kok renovasi? Lalu alasannya apa? Oh Pak, feng shui-nya enggak bagus, mesti renovasi. Dan celakanya saudara-saudara, kenapa saya besuk dia? Kenapa saya besuk dia? Karena dia adalah orang yang paling rajin doa pagi. Suatu pagi saya tanya sama dia, ada pergumulan apa? Wah, dia utarakan pergumulannya. Di tengah-tengah pergumulannya, dia selalu datang ke rumah Tuhan tiap pagi berdoa pada Tuhan. Tapi percaya, saudara-saudara, lalu bagaimana jadi saksi Kristus? Lalu saya tanya, kenapa sampai kamu datangkan orang yang ahli Hong Shui? Oh enggak Pak, enggak Pak. Kemarin itu saya bertamu ke rumah teman saya. Pas temennya itu ngundang ahli Hong Shui. Jadi temennya nawarin ke saya. Nah kan saudara-saudara, ini siapa yang bawa siapa? Orang Kristen jadi saksi Kristus atau orang Kristen dibawa untuk hidup dalam keduniawian lagi? Hati-hati saudara-saudara, jangan sampai terjadi seperti ini. Oh Pak, GKI Anugerah jemaatnya tidak ada yang percaya Hong Shui. Amin? Amin? Yakin? Nih, kalau hari baik, di sebuah gereja saudara-saudara, wah terjadi kehebohan. Kenapa? Karena seorang aktivis, orang tuanya meninggal. Ini keluarga Kristen. Lalu kenapa hebohnya? Kenapa hebohnya? Karena anaknya yang aktivis bersikeras penguburan harus dilakukan hari Minggu jam 9 pagi. Lo nggak bisa di gereja itu pendetanya cuma satu orang. Jam 9 pagi ada kebaktian hari Minggu. Tapi kenapa anaknya bersikeras?
Pokoknya harus karena ini hari baik mama saya. Loh saudara-saudara, orang Kristen masih percaya hari baik? Halo? Saya tanya, orang Kristen masih percaya hari baik? Iya atau tidak? Iya, tapi semua hari adalah hari baik. Amin. Tapi kenapa orang ini bersikeras harusnya hari Minggu jam 9 pagi? Loh, ini salah satu bentuk saudara-saudara penyelewengan dari iman kita pada Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa jadi saksi Kristus kalau demikian masih lihat hari baik kita? Sama-sama baca, 2, 3. Nah oke, betul. Karena mamon membuat mata menjadi buta. Bukan buta sih, jadi hijau. Nah saudara-saudara, kita lebih mentingin uang atau Tuhan? Halo? Ada yang jujur? Ada yang jujur saudara-saudara? Saudara-saudara, kasus korupsi di Indonesia masih tinggi. Betul nggak? Saya juga agak sedikit surprise sih. Saya pikir setelah reformasi itu korupsi makin, sampai suatu saat sudah ada orang Kristen yang mengalami masalah hukum masuk pengadilan, saya baru tahu, dubilah. Tapi itu di Indonesia di kalangan orang yang bukan Kristen. Orang Kristen tidak pernah, yang tegas dong ngomong tuh, jangan ragu-ragu. Orang Kristen tidak pernah korupsi, kecuali yang ini saudara-saudara, kecuali yang ini. Kecuali yang ini orang Kristen yang antik saudara-saudara. Uang pembangunan gereja aja di korupsi. Pernah dengar nama ini? Pernah dengar nama ini? Betul? Pendiri gereja loh. Korupsi loh. Nah kalau udah begini saudara-saudara, saya tanya bagaimana bisa jadi saksi Kristus? Orang-orang dunia menghargai orang Kristen atau tidak sih? Enggak, orang dunia mengatakan apa? Kita podo. Wahai. Orang Kristen kalau dagang bohong enggak? Mulai mengaku sekarang saudara-saudara. Orang Kristen kalau dagang bohong. Kalau ada proyek pakai uang segok enggak? Jadi apa bedanya kita dengan orang dunia? Lalu kita bisa jadi saksi apa kalau demikian rupa saudara-saudara? Tidak boleh ada kerjasama bisnis di antara majelis. Setuju? Oh kenapa setuju? Tadinya saya pikir jawaban kalian tidak setuju. Kenapa setuju? Saya waktu itu protes. Karena ini kalimat dikeluarkan oleh seorang pendeta yang senior banget. Katakan Pak Pendeta, kenapa mesti begitu? Kamu masih sekia, dia bilang saudara-saudara. Saya bilang kenapa? Nih pengalaman saya jadi pendeta pelayanan puluhan tahun. Kalau majelis sama majelis pelayanan, wah bagus kerjasamanya. Tapi kalau majelis sama majelis sudah mulai kongsi dagang, akhirnya pasti ribut. Karena Tuhan tidak lebih penting daripada uang, betul? Tapi kayaknya GKI Anugerah nggak begitu ya, Pak Winston ya. Saya dengar GKI Anugerah majelisnya baik-baik, amin? Wah aminnya kuat, puji Tuhan. Tapi jemaatnya enggak. Jemaatnya suka ribut juga saudara-saudara kalau bisnis. Saudara-saudara, kalau begitu sekali lagi bagaimana kita bisa jadi saksi? Kristus, itu yang jadi masalah. Saudara-saudara, ayo perseteruan, boleh enggak dalam gereja? Perselisihan, boleh nggak dalam gereja? Iri hati, amarah, kedengkian, roh pemecah. Paulus mengatakan, kita ini orang Kristen, orang yang sudah dilahirkan kembali. Jangan hidup dalam kedagingan yang seperti ini. Di gereja mestinya tidak ada perseteruan, amin. Tidak ada perselisihan, amin. Tidak ada iri hati, amin. Tidak ada amarah, amin.
apalagi kedengkian dan roh pemecah. Amin. Tapi di gereja ada, ya jangan munafik, saya tahulah. Betul? Betul, di gereja ada gosip? Di gereja ada gosip, tapi tidak ada iri hati. Amin. Halo? Ayo sama-sama baca, 2, 3. Saya jadi bingung, gereja sama dunia sama atau beda sih sebenarnya? Di gereja ada, kalau ada gosip disebarkan oleh orang yang, berarti di gereja ada, wah iri hati. Kalau iri hatinya sudah memuncak apa? Gereja pecah. Itu jadi masalah. Lalu bagaimana kita bisa jadi saksi Kristus kalau begitu, saudara-saudara? Nih, saya ingin tanya, kalau paduan suara nyanyi ya, boleh tepuk tangan enggak? Boleh enggak? Di sini enggak, kebiasaan gitu ya. Kalau paduan suara nyanyi, boleh tepuk tangan? Tepuk tangan. Saya ingin tanya dulu sama kalian. Kalian nyanyi itu demi tepuk tangan? Enggak kan? Kalian nyanyi untuk siapa? Untuk Tuhan. Amin? Tapi kalau diberi tepuk tangan seneng enggak? Seneng. Jadi kalau paduan suara nyanyi, tepuk tangan kan saya nyanyi buat Tuhan. Tapi tepuk tangan ya membuat saya senang. Tapi tetap motivasi kita buat Tuhan. Tapi masalahnya gini, minggu depan ada paduan suara lain yang nyanyi. Tepuk tangannya lebih banyak. Tepuk tangannya lebih banyak. Apa yang terjadi? Mulai timbul, wah kok mereka tepuk tangannya lebih? Kok yang kita lebih? Wah, mulai iri hati nih, paduan suara A dengan paduan suara B, padahal satu gereja. Iri hati tidak berhenti sana, mulai apa? Wah gue gak suka sama dia tuh gitu kan. Wah lihat wajahnya aja udah gak seneng begitu kan, betul gak saudara-saudara? Lalu akhirnya apa? Wah terjadi, jadi hal-hal yang kecil jadi, jemaat jadi bingung kan. Ini kok hal sepele kok jadi ribut, mulainya dari mana? Dari mana? Dari tepuk tangan. Mulainya dari tepuk tangan. Membuat saling iri hati. Saya tidak anti paduan suara nyanyi berikan tepuk tangan. Tapi ini cobaan buat yang jadi anggota paduan suara. Tepuk tangan sedikit atau banyak tetap kita tujuannya memuliakan nama Tuhan, saudara-saudara. Nah kalau ada perselisihan dengki antara paduan suara aja, lalu orang-orang dunia gimana lihatnya? Podo wae, tidak ada bedanya saudara-saudara kita dengan orang. Untuk bisa jadi saksi Kristus, Petrus mengatakan, milikilah cara hidup yang baik. Nah ini unik sekali, cara hidup yang baik, bukan cara hidup yang benar. Ini menggunakan kata kalos, bukan agatos. Loh apa bedanya? Kalos dan agatos sebenarnya katanya, kalau terjemahkan ya sama, baik atau benar. Sama, tapi ada bedanya. Bedanya di mana? Begini bedanya. Agatos itu kualitasnya benar, kualitasnya baik. Oke. Tapi kalos lebih dari itu. Betul, kualitasnya benar, kualitasnya baik, tapi bukan hanya sekedar itu. Kalos itu saya berbuat benar dan indah dan menawan dilihat oleh orang lain. Jadi yang ingin Petrus katakan begini, engkau harus berbuat benar, engkau harus berbuat baik. Tapi ingat, perbuatan itu harus membuat orang-orang dunia menawan, tertawan padamu, membuat kagum padamu. Jadi akhirnya apa? Benar dan menawan. Artinya apa? Setiap perbuatan kita merupakan suatu kesaksian buat orang-orang di luar gereja. Amin. Nah, kalau perbuatan kita jadi kesaksian buat orang-orang di gereja, di luar gereja, maka yang pertama apa, saudara-saudara? Ini permasalahannya.
Kalau nyanyi di gereja bagus enggak? Baik tidak? Baik tidak? Benar tidak? Banyak gak jemaat yang waktu nyanyi diem? Itu benar gak? Enggak. Itu baik gak? Enggak. Tapi tadi saya dengar jemaat GKI Anugerah enggak. Nyanyi semua nyanyi antusias. Bagus saudara-saudara. Ayo tepuk tangan untuk jemaat GKI Anugerah. Tapi ada gereja-gereja nyanyinya begitu serius, sampai angkat tangan, hatinya sampai nangis, saudara-saudara. Memuji nama Tuhan begitu menghayati. Bagus atau tidak? Baik atau tidak? Benar atau tidak? Tapi itu hanya di gereja. Dilihat oleh orang dunia enggak? Dilihat enggak? Enggak. Celakanya di gereja nyanyi, bagus, benar. Tapi ketika di luar gereja, apa yang terjadi? Wah, mulut kita keluar sampah semua, saudara-saudara. Kalau tetangga lagi seribut sama kita, wah, nggak kalah tuh. Kata-kata kebun binatang, kata-kata sampah semua keluar. Saya ingin tanya saudara, jadi yang dilihat orang dunia, yang nyanyinya bagus itu atau kata-kata sampahnya? Sudah pernah melihat orang Kristen seperti enggak? Kalau di gereja nyanyinya paling keras. Tapi di rumah juga kalau berantem paling keras, saudara-saudara. Kalau begitu, kebaikan kita dilihat enggak oleh orang-orang di luar? Enggak, malah keburukan kita yang dilihat oleh orang-orang luar. Saya ingin tanya, memberikan persembahan itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Yang keras dong, ini kayaknya enggak pernah memberikan persembahan ya? Jemaat ya? Memberi persembahan benar atau tidak? Baik atau tidak? Baik, tapi itu di dalam. Nah, orang luar gereja taunya, itu orang Kristen kalau hutang ditagih, nunda terus bayarnya. Itu masih agak mending. Ada orang Kristen tidak mau bayar hutang. Tapi persembahan, saya pernah menemukan orang-orang seperti ini. Suatu saat jemaat saya, udah jam 9, udah gak jadi cerita ada saudara. Tapi poin saya persembahan banyak tapi bayar hutang tidak mau. Persembahannya banyak, tapi bayar gaji karyawan seminim mungkin. Loh, ini kebaikan yang dilihat oleh orang atau tidak? Tidak. Jadi saudara-saudara, kita ini harus berbuat baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Supaya kita jadi saksi Kristus, saudara-saudara. Ingat, benar dan menawan. Kesaksian kita harus dilihat oleh orang lain. Dan ingat, kebaikan kita bukan untuk memuliakan diri sendiri. Ini lu aku hebat, ini lu aku baik. Bro, terima kasih ya, kamu sudah nolong saya. Lalu jawaban kita apa? Oh iya, memang saya orang baik. Saya orang benar, saya orang hebat. Jadi saudara-saudara ingat, Petrus mengatakan apa? Memang betul kita harus punya cara hidup yang baik yang bisa dilihat oleh orang. Betul itu, perhatikan. Mereka dapat melihat darimu perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kita berbuat baik harus dilihat oleh orang. Pelita dinyalakan tidak mungkin ditaruh di bawah gantang. Kita harus jadi terang. Dilihat oleh orang. Tapi ingat, waktu dilihat oleh orang bukan akhirnya memuji diri kita, tapi memuliakan Tuhan. Amin. Jadi kita berbuat baik bukan untuk diri kita dipuji, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah ini, kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama semua, 2, 3. Jangan ingat, kita harus makin kecil. Sebab segala sesuatu adalah yang keras. Saya tahu konteks Roma adalah dalam teologi keselamatan. Tetapi ini juga relevan dengan semua kehidupan kita. Segala sesuatu dari Tuhan. Amin. Dan kita harus kembalikan untuk kemuliaan. Amin. Kamu hebat mendidik anak pintar dan sukses. Puji. Semua hanya karena, amin? Betul? Wah enggak,
Ada yang saya tanya, wah anak bapak pinter. Oh iya dong bapaknya juga pinter. Anak kamu cantik. Oh iya mamahnya juga cantik. Ingat, puji Tuhan. Amin. Anugerah dulu gedungnya jelek, sekarang bagus. Siapa yang hebat? Tadi bilang siapa yang hebat? Tadi tepuk tangannya untuk siapa? Tadi tepuk tangannya untuk siapa? Nah, kan tadi enggak kan? Tadi saya bilang, GKI Anugerah semua penjemaatnya nyanyi, tepuk tangannya untuk siapa? Tuhan yang hebat. Kemuliaan hanya bagi Tuhan semata-mata. Ayo sama-sama baca ya, yang di atas. 2, 3. Kita, karena Yesus, karena itu jangan hiduplah supaya, amin, amin. Memang jemaat GKI Anugerah hebat-hebat, amin. Masih amin juga saudara-saudara. Saya mau ulang lagi khotbah di depan, dari awal. Kita bilang apa? Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami adalah saksi Kristus. Tapi seringkali yang terjadi, orang-orang dunia melihat kami tidak ada perbedaannya dengan mereka. Ampuni kami Tuhan. Kami harus berbuat baik. Perbuatan baik yang dilihat oleh orang. Dan ketika orang melihat perbuatan kami, mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, ya firman Tuhan ini tertanam dalam diri kami. Bahwa kami adalah saksi Kristus, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam gereja, saya rasa salah satu gereja yang punya sound system yang baik adalah GKI Anugerah. Tepuk tangan untuk GKI Anugerah. Masih tepuk tangan lagi saudara-saudara. Saya khotbah lagi di awal ya Pak ya. Supaya mereka bertobat semuanya Pak. Kalau enggak bertobat-tobat Pak. Bilang apa? Amin. Tuhan berkati.